Ah, enggak Pak, saya nggak mau tahu Pak. Pokoknya saya mau demo, saya mau mogok mengerjakan tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi yang baru nonton. Terima kasih kalau kalian udah mampir ke sini, udah nonton video yang Bapak buat ini. Ini Bapak buat video bukan memberikan materi, bukan memberikan tugas kepada kalian. Terus apa dong Pak? Bapak di sini mau ngasih masukan selama PJJ ini. Bapak ingin memberikan semangat buat kalian agar kalian tetap semangat di rumah. Oke, di sini Bapak mau ngasih tips selama kalian PJJ di rumah supaya kalian tetap semangat belajar di rumah. Yang pertama itu motivasi diri. Maksudnya apa? Kamu bisa membuat motivasi untuk belajar kepada diri kamu sendiri. Misalnya, membuat perjanjian dengan diri kamu sendiri. Kamu baru bisa melakukan aktivitas yang kamu suka setelah semua target tugas kamu sudah selesai dikerjakan. Jadi kalau kamu udah selesai belajar, baru kamu bisa melakukan kegiatan kamu. Misalkan main game, atau bantu orang tua, atau nyapu, atau ngepel, atau ya yang kamu suka. Ya, Pak kok ngepel Pak? Itu bantuin. Ya, siapa tahu ada yang suka bantuin orang tua. Oke, yang selanjutnya untuk motivasi diri kamu itu seperti menulis kata pepatah atau motivasi buat kamu di dekat tulis itu di kertas, terus tempelin di meja belajar atau tempat tembok dekat kamu belajar. Kata motivasinya apa Pak? Kata motivasi itu ya penyemangat kamu. Misalkan kayak teman kamu kemarin ada yang bilang nih ke WA ke Bapak, usaha tidak mengkhianati hasil. Maksudnya apa? Kalian paham sendiri kan? Lalu ada lagi misalkan contohnya seperti pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia karena dengan pendidikan dapat mengubah dunia. Kayak bahasa Inggris misalkan bisa juga seperti stop wishing, start doing. Maksudnya adalah berhentilah berharap, tapi mulailah melakukan. Ya udah, jangan berharap nilai kamu bagus, tapi kamu mulai belajar dengan serius. Itu contohnya. Itu untuk motivasi untuk kamu sendiri ya. Lalu yang kedua adalah atur waktu. Gunakan waktu belajarmu dengan baik, secara efektif, dengan teknik yang bagus juga. Misalnya kayak ada kamu buat kegiatan list atau daftar kegiatan kamu sehari-hari. Misalkan Pak Gatot nih, kamu bangun jam berapa? Misalkan dari bangun, kamu bangun jam berapa? Bangun jam sekian. Misalkan bangun jam 5. Kamu sholat subuh, lalu setelah itu kamu menunggu tugas atau menunggu absen. Absen itu biasanya jam 6:30 ya. Itu baru kamu absen. Itu Bapak selalu buat absen jam segitu. Lalu setelah beberapa menit kemudian, 5 menit atau 15 menit kemudian ada tugas. Entah itu dari guru bidang studi atau Bapak. Lalu tugas kedua biasanya itu setengah 8, jam 7.30. Udah, itu kamu udah bisa. Jangan sampai meski Bapak nggak nentuin kamu harus ngumpulin jam segini, kamu harus ngumpulin jam segini, kamu harus mengerjakan sebelum jam segini. Bapak nggak itu. Kenapa? Karena tidak semua kalian mempunyai HP sendiri. Pasti ada yang pinjam orang tua, pinjam kakak, pinjam saudara, pinjam kakek, pinjam nenek. Ya, jadi Bapak fleksibel bagi yang terbatas. Itu tidak Bapak tentukan. Tapi sebisa mungkin kalian bisa menentukan. Misalkan juga kalau misalkan HP-nya dipinjam sama dibawa orang tua, pulangnya jam 5, ada pulangnya sore, dan dia baru bisa mengumpulkan tugas sore, nggak masalah. Tapi kamu planning pagi itu ngapain? Entah itu baca buku, atau mengulang tugas kemarin dari Pak Gatot, atau dari guru kalian. Kamu ulangi lagi. Kalau ada kesulitan, bingung, tanya. Nah itu untuk atur waktu. Pokoknya kamu bisa manage waktu untuk bisa mengatur waktu kamu dengan baik. Dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai kamu tidur lagi. Ingat, jangan tidur malam-malam. Jaga kesehatan tubuh. Tubuh juga butuh istirahat. Oke? Lanjutnya yang ketiga, mengerjakan tugas dan hobi. Maksudnya apa Pak? Ngerjain tugas sambil ngelakuin hobi? Bukan. Pastikan ini menyangkut dengan poin yang pertama tadi.
Oke, pastikan kamu dapat mengerjakan tugas yang diberikan dengan tepat, dengan langkah-langkah yang tepat pula. Misalkan, pertama itu kamu mengerjakan tugas itu baca dulu. Baca tugas dari guru, baca dulu ya. Apa sih tugasnya? Oh begini, oh maksudnya begini, oh maksudnya begini. Jangan kamu, ini tugasnya ngapain? Ah, tanya Pak Gatot. Belum kamu baca, kamu udah nanya gitu loh. Nggak masalah, Bapak nggak, maksudnya tugas apa Bapak kadang ya nggak ada yang nggak Bapak balas, pasti Bapak balas dan menjelaskan. Tapi biasakan membaca. Biasanya tugas dari Bapak itu jarang menonton video kan, tapi biasanya dari tulisan Bapak dari kasih ke web dan kamu baca materinya baru Bapak kasih tugas. Nah, Bapak suka banget sama kalian, berarti kalian suka banget baca ya. Selama PJJ ini pasti kalian banyak membaca. Bagus, lanjutkan. Untuk pembelajaran online, pastikan kamu, yaitu tadi, kamu bisa megang HP itu jam berapa, pinjam orang tua jam berapa. Jangan kamu punya HP sendiri, tapi kamu ngerjainnya siang, karena kamu bangunnya siang. Janganlah, kamu udah punya HP sendiri ya gunakan waktu sebaik-baiknya. Oke, lanjutnya, untuk pembelajaran berbasis proyek, pastikan alat, ya kayak misalkan menggambar, mewarnai, atau ya gunakan sebaik-baiknya lah. Misalkan kamu disuruh menggambar ya kamu buat garis tepi menggunakan penggaris. Kalau misalkan itu membutuhkan garis lurus seperti lingkaran, kamu membutuhkan lingkaran, itu membutuhkan jangka. Ya kan jangka, jangan. Oke, ya, seperti itu. Gunakan sebaik-baiknya. Jika lalu oke, yang selanjutnya. Tadi kan maksudnya apa? Mengerjakan tugas dan hobi. Jadi maksudnya mengerjakan tugas dan hobi, yaitu tadi hampir sama kayak yang pertama tadi. Setelah kamu mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru, supaya tidak bosen nih kamu di rumah habis kerjaan tugas gitu doang, dari Pak Gatot gitu doang udah selesai. Ya kamu bisa ngerjain hobi kamu, misalkan olahraga, memasak, atau menggambar, atau membuat-buat apalah gitu, mainan apa yang bisa kamu buat di rumah dengan alat yang ada di rumah. Bagus, kamu punya kreativitas. Dan bahkan lebih bagus lagi kalau kamu yang apa yang kamu buat kamu tunjukin ke Pak Gatot, WA Japri. Oke, nggak ada yang sia-sia, pasti ada hasilnya nanti. Oke, yang selanjutnya yang keempat itu adalah tanya kepada orang. Maksudnya orang itu siapa? Orang itu bisa teman kamu, orang tua, kakak, kakek, nenek, bibi, paman, atau Pak Guru kamu sendiri. Kamu bisa, kalau ada kesulitan ya, meskipun kamu nggak ketemu langsung ya kan udah ada handphone, bisa chatting, WA, DM, atau mention lah. Kamu bisa chatting di situ, bahkan bisa telepon kalau emang ada kesulitan dalam kamu mengerjakan tugas. Misalnya ya berdiskusi lah sama teman kamu, tanya teman kamu, sesama teman, jangan pelit. Ini bukan ujian, ini belajar. Proses belajar ini yang sangat, dalam proses pembelajaran itu ini yang sangat yang paling penting, bukan hasilnya. Hasilnya mah ya pasti ya penting juga, cuman ya proses ini yang paling penting. Bapak perhatikan selama PJJ ini, hasil itu ya Bapak jarang, maksudnya oke lah bener Bapak periksa, khususnya matematika pasti Bapak periksa itu bener salahnya, tapi yang paling penting itu adalah prosesnya. Bagaimana kamu, ya Bapak nggak tahu ya, bukannya Bapak menjudge atau menuduh kamu tuh, wah Pak kan ada yang melihat internet, ada yang dikerjain sama apa yang dibantu sama orang tuanya, kakaknya, dibantu sih nggak masalah. Tapi masalahnya kalau dikerjain, itu yang masalah. Yang belajar siapa? Kan kamu. Kamu minta tolong nggak apa-apa, tapi jangan dikerjain. Jangan dikerjakan. Misalkan kayak kemarin ada yang bilang, Pak saya nggak bisa gambar. Ya udah sebisa kamu. Kamu punya pensil, punya alatnya. Sebisa kamu aja kamu kerjain. Jangan orang lain. Temen kamu. Kamu minta tolong boleh. Minta tolongnya tapi nggak dikerjain semuanya. Minta tolong misalkan apalah gitu yang dibantu sedikit. Jangan kamu ngebantu apa yang kamu ngerjain sedikit dibantunya banyak. Karena itu tugas kamu, tugas pribadi kamu. Oke? Jadi sesama teman jangan pelit. Saling bantu, saling tolong-menolong. Ya. Ini bukan ujian, tapi belajar. Proses belajar itu penting banget. Jadi kamu selama proses belajar kamu tahu. Kamu bisa nanya guru kamu, bisa nanya internet.
Kalau udah mentok ya tanya bapak gitu. Insya Allah bapak bantu, bapak akan coba bantu sebisa bapak. Tapi ya kadang kalau matematika ya bapak bantu dengan video biasanya. Oke, lanjutnya 5 itu ulangi materinya lagi. Mengerjakan tugas saja mungkin tidak cukup dalam memahami materi pembelajaran yang bapak berikan. Pak Gatot ngasih materi sedikit, ngasih tugasnya sedikit, ngasih soalnya sedikit. Ya, kamu misalkan kalau nggak ngerti ya ngeliat tadi video online atau diskusikan sama teman. Lalu ada lagi ya kamu membuat rangkuman. Misalkan rangkuman itu seperti apa sih Pak rangkuman? Rangkuman itu kan poin-poin pentingnya dalam setiap materi. Seperti contohnya yang Bapak berikan di awal pembelajaran di awal tahun kemarin kelas 6. Itu kan Bapak suruh buat kalian membuat peta konsep. Ya. Bikin peta konsep itu seperti apa udah Bapak jelaskan. Dari kegiatan utama, kegiatan materi utama, kegiatan pokok, sampai apa bagian-bagiannya, apa penjelasannya, contohnya. Itu kamu buat peta konsepnya. Intinya aja, poin-poinnya aja. Itu seperti rangkuman juga bisa atau penjabarannya. Lalu ada lagi ulangi materinya itu dengan cara mengerjakan soal-soal tambahan kalau kamu butuh tantangan lebih. Bapak apakah ngasih tugas banyak setiap harinya? Bapak rasa enggak. Cuma 1-2 soal, bahkan paling banyak itu 6 soal. Beda ya sama PTS kemarin. Itu PTS bener-bener ujian ya, itu yang Bapak ambil nilainya. Tapi kalau harian itu buat latihan kamu. Misalkan Bapak kadang cuma ngasih soal itu 1, 2, atau 3. Misalnya contohnya matematika. Soal yang pertama itu 1 ditambah 1. Soal yang kedua 2 ditambah 3. Soal yang ketiga 4 ditambah 5. 3 soal itu. Cuma 3 soal itu dikit ya dan gampang ya. Susah sih Pak, coba kamu kerjakan dulu. Bret. Apaan sih Pak, bret. Oke, kamu kerjakan 1 tambah 1, 2 tambah 3, 4 tambah 5. Kamu kerjakan. Oh udah selesai Pak, udah selesai, kamu tidur atau main atau. Tapi bagi kalian yang mikir ke depannya itu, apakah nanti ujian ini soalnya cuma seperti ini? Cuma 1 tambah 1, 2 tambah 3, 4 tambah 5. Untuk penjumlahan ya, operasi bilang hitung ya. Operasi hitung. Kamu bisa mencari soal lagi di internet. Penjumlahan apa aja sih di kelas 6? Penjumlahan ada 3 penjumlahan 3 angka. 2 tambah 3 tambah 4, 5 tambah 6 tambah 10, 20 tambah 30 tambah 100. Bisa nggak? Kemungkinan. Itu Bapak hanya memberi contoh. Gitu loh. Kalian bisa membuat dan bisa mencari soal yang lebih hanya untuk latihan, untuk belajar di rumah. Ya, itu proses belajar kamu. Mencari tahu informasi sendiri, ya dari manapun kamu bisa belajar. Bahkan kamu bisa tanya, Ma, Pak, tanya dong, aku soal nih penjumlahan coba tebak-tebakan. Gak masalah. Tapi jangan ganggu kalau orang tua kalian lagi sibuk. Orang lagi masak, kamu suruh nanya, kamu suruh bantuin. Ingat, tahu kondisi, situasi dan kondisi orang tua kamu lagi sibuk atau enggak. Jangan sampai orang tua kamu lagi sibuk, kamu disampar lagi pakai centong. Nah, kayak lihat situasi kondisi untuk kamu minta tolong sama siapa. Makanya lihat, kayak Bapak juga kadang respon pertanyaan kalian, WA Bapak kadang nggak langsung respon, ya itu mungkin Bapak lagi sibuk. Tapi pasti Bapak respon kan? Ya. Oke, yang terakhir dari 5 poin itu, 5 poin tadi, cara 5 itu tadi, kira-kira di hari berikutnya ada perubahan nggak? Ada manfaatnya nggak? Apa yang perlu diperbaiki? Dan apakah ini perlu dilanjutkan dengan kegiatan seperti ini? Ya kalau emang berhasil, ya emang ada manfaatnya buat kamu, nggak masalah, lanjutkan. Nggak ada yang sia-sia. Segala sesuatu yang baik itu nggak ada yang sia-sia. Kamu baca buku nggak ada yang sia-sia. Yang sia-sia itu yang membuang-buang waktu dengan tidak ada hasil. Misalnya kayak main game, apakah hasilnya apa? Hanya kepuasan kamu, hiburan kamu, itu hanya hiburan. Main game, nonton, itu hanya hiburan kamu. Tapi tugas utama kamu yaitu belajar.
Karena itu untuk masa depan kamu nantinya. Oke, banggain orang tuanya, bikin orang tuanya senang. Jangan lupa berdoa. Ada yang mau ditanyakan? Bapak rasa cukup itu aja sih. Tapi ada yang mau bertanya? Ada Pak, saya mau tanya Pak. Bapak mewakili pertanyaan yang kemarin-kemarin. Ada beberapa murid yang menjawab ke Bapak. Kapan kita masuk Pak? Kapan kita belajar di sekolah Pak? Aduh Pak, aku kangen sama teman-teman Pak. Bukan kangen sama Bapak ya? Kangen sama teman-teman. Orang Bapak saya aja belum ketemu Bapak, mau kangen apaan? Ya, sabar dan tunggu. Sabarlah dan tunggu. Nah, jadi intinya kamu tuh ya ikuti aja peraturan pemerintah. Karena juga kamu tahu nggak, di dekat rumah kamu, dekat rumah Bapak, ada yang masih kena COVID kan? Sampai dirawat, bahkan ada yang sampai meninggal dekat rumah kamu. Iya nggak? Apa kamu nggak takut? Saya nggak takut, saya mah kuat. Orang tua kamu nggak kasihan sama orang tua kamu? Ya, jadi tetap kalau kamu keluar ya ingat 3M itu. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Pak, saya mau tanya Pak. Tanya apa? Ini Pak, saya ngerjain tugas, saya dikasih tugas. Udah saya kerjain, udah saya kumpulin. Tapi nggak dibales, nggak direspon. Apa nggak dinilai Pak? Bukan nggak direspon dan nggak dinilai. Pasti dinilai, pasti diperiksa, pasti dilihat, dan pasti dimasukkan laporan ke penilaian. Nggak mungkin didiemin. Ah masa sih Pak? Terus sia-sia dong Pak saya mengerjakan tugas tapi nggak direspon. Nggak ada yang sia-sia. Ah enggak Pak, saya nggak mau tahu Pak. Pokoknya saya mau demo. Saya mau demo pokoknya Pak. Saya mau mogok mengerjakan tugas. Nggak usah seperti itu. Nggak usah pakai demo-demoan segala. Intinya ketika kalian diberikan tugas itu berarti kegiatan buat kamu proses belajar di rumah. Ketika kamu dikasih tugas, kamu senang. Terus bagaimana nanti kamu? Hafalan kamu, pengetahuan kamu, kalau tidak diasah akan lupa. Ya nggak? Nah, jadi ya udahlah, itu tugas dari guru kamu, kerjakan dengan baik, kumpulkan. Ya udah, itu aja cukup sampai situ. Berarti kamu sudah melaksanakan tanggung jawab kamu. Kamu tahu nggak? Guru-guru menyiapkan materi pembelajaran itu hampir setiap hari juga sama seperti kalian. Nggak susah loh. Mending belajar langsung, mending mengajar langsung daripada proses seperti ini. Sama kita semua juga kesulitan. Tapi mau nggak mau kita harus melaksanakan kegiatan ini. Ya belajar di rumah. Dengan mengutamakan kesehatan. Pendidikan penting. Kesehatan jauh lebih penting. Selama pendidikan masih bisa dilakukan di rumah, kenapa tidak? Belajar dari manapun, dimanapun, dan kapanpun. Jangan bosan belajar. Jangan bosan mencari tahu apa yang ingin kalian ketahui. Oke? Ya udah Pak, saya nggak jadi demo. Good. Nice. Oke, terima kasih buat kalian yang, aduh sampai Bapak keringetan ya. Kamu tahu nggak nih Bapak merekam jam berapa? Udah kamu nggak perlu tahu dan nggak perlu dicontoh. Ini Bapak buat motivasi buat kalian agar tetap semangat belajar di rumah. Kalian udah kelas 6, penentuan kalian untuk masuk ke SMP. Nggak ada yang sia-sia. Lakukan hal baik, lakukan tugas kamu dengan baik. Udah cukup. Supaya orang tua kamu bangga. Oke. Untuk selanjutnya, masalah-masalah selanjutnya bisa kamu japri ke Bapak. Nanti akan Bapak beri arahan kepada kalian. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kalian sudah menonton sampai akhir. Terakhir Bapak mau beri pertanyaan buat kalian. 2 ditambah 3 dibagi 2. Hasilnya ketik di kolom komentar. Oke. Cukup sekian, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Oh iya, satu lagi. Bapak mohon maaf. Iya, Bapak mohon maaf. Nggak banyak yang bisa Bapak lakukan buat kalian. Tapi kalian bisa melakukan banyak hal buat diri kalian sendiri. Oke?
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Merdeka Belajar.